Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Maka dari itu marilah kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesediaan kita untuk bisa hadir di acara ini. Di sini saya mungkin akan menjelaskan beberapa keilmuan saya terhadap sholat sunnah. Sebelum sampai sholat sunnah, kita harus mengetahui dulu sholat wajib. Bahwa Allah memerintahkan kita sebagai seorang umat muslim untuk beribadah. Dalam salah satunya adalah sholat wajib. Ada yang tahu sholat wajib itu berapa waktu? 5 waktu. Di waktu subuh, waktu siang, waktu sore, maghrib dan juga malam. Sholat dijadikan salah satu bentuk kita untuk berkomunikasi secara spiritual dengan Tuhan kita. Itu juga dalam bentuk mendekatkan hati kita kepada Dia agar bisa menghilangkan semua masalah-masalah yang kita pusingkan di dunia. Namun pertanyaannya, apakah sholat 5 waktu itu cukup bagi kita untuk berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Maka oleh karena itu Allah dengan baik hatinya memberikan kita untuk menganjurkan sholat sunnah. Sholat sunnah meningkatkan kualitas ibadah. Pengertian sholat sunnah adalah ibadah tambahan yang dilakukan setelah sholat fardu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa apa? Bahwa Allah sangat rindu dengan umatnya dan Allah tidak ingin umatnya hanya berbincang dengan dirinya hanya di sholat wajib. Dan kita juga harus bisa sadar sebagai suatu umat bahwa selagi kita masih membutuhkan Allah, maka seringlah kita untuk berbincang dengan Allah. Karena 5 waktu tadi kata saudara-saudara tidak cukup, betul. Di balik semua permasalahan yang ada di dunia, di balik semua rasa sulit yang kita hadapi, maka dari itu Allah memberikan sholat sunnah untuk apa? Untuk memperbanyak kita berbincang dengan Allah, untuk memperbanyak kita mengumpulkan amal-amal untuk pahala di dunia yang nanti. Dunia yang kekal yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya pasti dipertanyakan, kalau ada sholat sunnah, apa itu keutamaan dari sholat sunnah itu sendiri? Yang pertama, sholat sunnah membangun kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu sholat sunnah juga meningkatkan khusyuk. Nah, ini yang jadi permasalahan sebagai umat muslim. Kadang orang-orang yang jarang sholat, biasanya ketika kita sholat, bercandain dikit langsung ketawa-ketawa gitu kan. Itu yang jadi suatu permasalahan, bahwa kita berbincang dengan Tuhan, suatu zat yang menciptakan kita umat manusia, tapi kita masih sempat ketawa-ketawa, bercanda. Nah, mungkin jadi satu pertanyaan bagi saudara-saudara, bagaimana sih cara kita meningkatkan rasa khusyuk kita ketika sholat? Yaitu dengan sholat sunnah. Ketika kita sering beribadah, ketika kita sering melakukannya setiap hari, setiap jam, setiap menit, oleh karena itu kita bisa karena terbiasa. Nah, itu makanya salah satu keutamaan kita sholat sunnah, agar kita lebih khusyuk dan juga mampu mendekatkan kehikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya tentunya mendapatkan pahala. Kita harus sadar sebagai umat muslim. Saya mah sholat 5 waktu udah dilakuin. Subuh di musola, zuhur di masjid, asar ya saya kerja sih, cuman di kantor saya tetap sholat. Maghrib sholat walaupun telat 5 menit, isya sholat juga walaupun agak kemalaman, tapi sholat 5 waktu saya. Berarti pahala saya udah dapat, soalnya kan itu yang wajib. Itu yang selalu jadi permasalahan atau menjadi logika falesis buat kita sebagai umat muslim. Bahwa hanya kita sebagai umat muslim ini harus sadar, Nabi Muhammad SAW
selalu melaksanakan sholat-sholat sunnah di waktu-waktu luangnya, yang mana Nabi Muhammad sudah dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan sorganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai umatnya yang belum pasti mendapatkan surga, yang belum pasti bakal selamat dunia akhirat, sudah mulai menyepelekan perintah-perintahnya. Maka dari itu Allah memberikan kebijakannya dalam sholat sunnah untuk menambah pahala, menghapuskan dosa-dosa kita yang ada di dunia, dan menjadi tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan. Jangan sampai nih ada alasan dari saudara-saudara, saya mah sudah pegel-pegel, saya mah capek kerja mulu, saya mah kuliah mulu. Jangan ada kata kayak gitu. Karena apa? Sholat sunnah ini ketika kalian berbincang dengan Allah, ingat itu tadi, berbincang secara spiritual. Bahwa jasmani yang kuat itu ditingkatkan dari spiritual yang kuat juga. Ketika kita punya spiritual yang kuat, jasmani kita juga kuat. Lalu next, jenis-jenis sholat sunnah. Lalu apa aja nih sholat sunnah? Aku mah taunya sholat sunnah teh habis sholat, kita sholat lagi 2 kali. Enggak cuman itu, sholat sunnah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat sunnah mu'akadah. Merupakan sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara rutin dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita tahu? Ada yang tahu nggak saudara-saudara? Sholat sunnah mu'akadah itu apa sih? Yang ditekankan rutin untuk dilakukannya. Nah, itu adalah sholat sunnah goiru mu'akadah. Kalau sholat sunnah mu'akadah itu adalah sholat id, sholat taraweh, sholat-sholat yang bisa kita temukan ketika bulan puasa dan lain-lain, sholat tahajud salah satunya juga. Lalu sholat goiru apa itu? Sholat goiru mu'akadah itu tadi sholat duha. Nah, sholat duha, terus sholat sesudah sholat wajib, biasanya suka ada kan? Terus sholat sesudah wudu, biasanya suka ada. Nah, itu dia. Adalah sholat sunnah goiru mu'akadah. Lalu selanjutnya, nah biasanya ini nih, kita sebagai umat muslim tuh selalu bilang kayak, kata siapa harus sholat sunnah? Nah, karena harus ada validasi terlebih dahulu untuk umat muslim, apalagi yang di Indonesia. Oleh karena itu, Allah juga setelah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan para ulama-ulama sudah merangkum dalam suatu hadis, yaitu adalah hadis tentang menganjurkan sholat sunnah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat, itu baik baginya. Lalu yang selanjutnya, hadis keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sulit untuk kita bayangkan kita bisa menjadi tetangga Rasulullah ketika di surga. Hanya karena apa? Sholat sunnah. Nah, bagaimana selanjutnya cara kita melakukan sholat sunnah? Maka cara kita melakukan sholat sunnah seperti sholat biasa. Sebelum memulai sholat sunnah, niatkan ibadah tersebut di hati dan ikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Lalu waktu dan jumlah rakaat ini berbeda-beda, enggak yang punya ketetapan. Tergantung kalian mau sholat sunnah apa dulu. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud. Gak mungkin kalian tahajud di pagi hari, tidak mungkin. Pasti selalu di malam hari, di sepertiga malam. Lalu selanjutnya, manfaat sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sholat sunnah dapat memperkuat iman, ketakwaan, dan juga membantu kita merasa lebih dekat dengan Allah. Lalu manfaat sosial, sholat sunnah dapat mempengaruhi lingkungan dan juga untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik. Dalam artian lingkungan sosial ini gimana? Ketika kita sholat sunnah, selalu ada positif dan hawa-hawa baik dalam hidup kita. Sehingga kalau kita keluar rumah yang asalnya pusing, sholat sunnah jadi tenang kembali, nyapa tetangga, halo, hai gitu. Jadi ada aura-aura baik dan positif selama kita melakukan sholat-sholat sunnah. Itu tadi, kita ini adalah manusia, janganlah engkau membanggakan diri kalian
terhadap hal-hal yang wajib, tapi seberapa kecil kalian sehingga Allah menyuruh kalian untuk melakukan sholat sunnah. Maka dari itu kita harus sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara. Maka perbanyaklah pahala, perbanyaklah hal-hal berbuat kebaikan sehingga apa? Sehingga kalian bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu nanti. Dalam apa? Sholat wajib sudah selesai, maka sholat sunnahlah. Maka berjakatlah. Maka lakukan hal-hal yang baik lainnya. Walaupun itu hanyalah sunnah, tapi niscaya itu adalah bentuk kebijakan Allah untuk membantu kalian mempertemukan dengan dirinya. Oleh karena itu, kesimpulannya, sholat sunnah memiliki banyak manfaat, keutamaan yang dapat membantu kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hanya minta, saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang ahli agama, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya hanyalah seorang muslim yang saya rasa harus memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan kepada umat yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita lekas bertaubat. Saya Indiana Faritandia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.